Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masih membahas bab 1. Namun ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, masih tentang topik membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif dan beretos kerja unggul. Namun dalam pertemuan kedua ini kita akan fokus membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Adapun yang menjadi dasar dari tema ini adalah menelaah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 dan beberapa ayat yang terkait nanti ya, dan juga hadis atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kompetisi dalam kebaikan. Baik Ananda, silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya ada manfaatnya untuk Ananda. Mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan ilmu Ananda sekalian untuk bekal hidup kelak ya di hari-hari mendatang, insyaallah. Semoga Ananda dapat mengambil pelajaran berharga dari materi kita hari ini, insyaallah. Oke, selamat mengikuti. Baik, inilah tema utama kita, menelaah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Baik Ananda sekalian, mari kita simak bacaan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 ini. Bapak akan bacakan dulu, silahkan Ananda simak, diikuti juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء
فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Nah, itulah tadi Ananda lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun lagu adalah lagu Jiharkah namanya nak ya. Ditutup dengan lagu Husaini atau Bayati. Baik, kita lanjutkan dengan terjemahan ayat. Bapak bacakan. Dan kami di situ Allah maksudnya nak ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, inilah Ananda potongan ayat yang menjadi fokus pembahasan kita. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Ananda, ada perintah untuk kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Jadi jangan lakukan yang sebaliknya. Justru berlomba-lomba dalam berbuat kemaksiatan. Ya nak ya. Mengapa kita mesti berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan? Karena waktu atau umur yang Allah berikan ini terbatas Ananda sekalian. Ya. Jadi orang-orang yang sibuk membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah, kelak dia akan menyesal karena dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan hanya orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintahnya itu adalah berbuat kebajikan. Maka merekalah kelak yang akan termasuk orang yang beruntung, ya, dan bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu sekilas penjelasan tentang ayat ini nak ya. Kita lanjutkan lagi. Mari kita identifikasi tajwid yang ada di dalam ayat itu. Yang pertama pada kalimat wa anzalna, itu ada hukum bacaan ikhfa namanya, karena ada nun mati bertemu huruf zai. Maka dia ikhfa. Wa anzalna didengungkan. Kemudian pada kalimat musaddiqal lima, itu idgham bila gunnah, di mana baris 2 pada huruf qaf ya. Qaf bertemu dengan lam. Musaddiqal lima. Tidak boleh musaddiqal lima, itu dengung namanya. Ini tidak berdengung. Kemudian fahkum bainahum. Ini ada ikhfa syafawi. Ini dengung nak ya, mim mati bertemu ba. Fahkum bainahum. Selanjutnya nomor 4 ada kalimat bima anzalallah. Ya. Ini ada namanya mad jaiz munfasil. Bima, mimnya ada alif.
ya. Kemudian di depannya alif lagi atau hamzah. Nah, dan dia bukan dalam satu kata. Maka ini ukuran harokatnya atau panjangnya 4 harokat. Bima anzalallah. Nah, gitu cara membacanya. Kemudian ada kalimat ja'aka. Ini namanya mad wajib muttasil, ya. Mad tabi'i yang dimaksud huruf alif yang sesudah jim itu, nah. Ja. Kemudian diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Nah, di depannya ada hamzah, ya. Maka ini panjangnya 6 harokat. Ja'aka. Kemudian ada kalimat takhtalifun. Ini namanya mad arid lis-sukun, ya. Mad tabi'i dibaca waqaf. Takhtalifun itu di depan fa ada waw mati. Itu namanya mad tabi'i. Kemudian ada nun di depannya, karena kita waqaf maka nun itu juga dimatikan. Ya. Nah, maka ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Ini panjangnya boleh sampai 6 harokat. Takhtalifun. Nah, begitu nak ya. Oke. Mudah-mudahan jelas nak ya. Nah, kemudian ini ada beberapa kosakata dan terjemahannya ya. Wa anzalna. Itu artinya dan kami turunkan. Al-kitaba. Kitab. Al-Quran yang dimaksud. Musaddiqa. Sebagai pembenar. Yang membenarkan ya. Muhaiminan. Sebagai batu ujian. Ya. Ya, kenapa disebut batu ujian? Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, itu. Kemudian. Bainahum. Di antara mereka. Nah, mereka yang dimaksud ya manusia. Bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Likullin, bagi setiap umat. Ja'alna, kami jadikan. Minkum, dari kalian atau dari kamu. Minhaja, ikatan. La ja'alakum, dia jadikan kalian. Maaf, minhaja tadi itu ya benar, ikatan ya. Kemudian ummatan wahidah, sebagai satu umat. Fima atakum, terhadap apa yang Allah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Kemudian fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam berbuat kebajikan. Marji'ukum, tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum, dia akan menjelaskan kepada kalian. Takhtalifun, kalian berselisih. Nah, itu beberapa kosakata Ananda yang ada dalam surah Al-Maidah yang kita bahas saat ini. Kemudian asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Maidah ayat 48. Nah, ini Bapak bacakan. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya, umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur, yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Jadi kitab itu turun, tapi tidak diamalkan. Nah, kita jangan seperti itu. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika tidak ada kitab suci pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang menyadari, setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan. Bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain, penengah perselisihan, serta menjadi barometer kebaikan untuk semua.
Oke, itu sekilas ya nak ya tentang asbabun nuzul. Kemudian kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Pertama, Al-Quran itu hak. Hak itu artinya benar, Anda sekalian. Baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Jadi Anda sekalian jangan pernah meragukan Al-Quran. Ya nak ya, kalau ada yang meragukan Al-Quran dalam hatinya tentang kebenaran Al-Quran, maka dia sudah kafir secara nyata. Kemudian yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya itu Anda sekalian, originalitasnya itu tidak bisa dipertahankan karena memang tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa Allah menjamin kesucian dari kitab-kitab terdahulu, kecuali Al-Quran. Allah yang menurunkannya dan Allah pula yang menjaganya. Jadi tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran sampai kapanpun. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri, aturan sendiri maksudnya nak, yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, di waktu itu ya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Kemudian, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Dan kiblat umat Islam adalah Ka'bah ya. Melalui ayat ini, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebaikan atau kebajikan. Mengapa? Karena waktu terbatas Ananda. Waktu tidak pernah menunggu. Orang yang buang-buang waktu, dialah orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki menjadikan semua manusia itu satu umat. Ya, tidak dibuat satu umat nak. Satu pendapat dan satu kecenderungan, bahkan satu agama. Tadi sudah dijelaskan itu adalah batu ujian ya. Melalui kebebasan memilih ini, jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya ya. Manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat pada perbedaan karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentang perselisihan pendapat, kita sudah diajarkan pada ayat sebelumnya Anda sekalian. Kalau ada perselisihan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya cari jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Kemudian, perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah. Jadi, perbedaan dalam Islam itu adalah sunnatullah Anda sekalian, ketentuan Allah. Itu pun bagian dari rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan perbedaan itu adalah rahmat. Ya, karena berbeda itulah kita bisa saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Dan bisa saling bekerja sama ya. Saling menutupi kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi perbedaan bukan untuk membuat jarak atau permusuhan di antara sesama manusia. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini ada beberapa ayat yang relevan Ananda dengan kompetisi dalam kebaikan. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 148. Bapak bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kembali dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kelak pasti kita akan dimatikan dan dikumpulkan. Dan apa yang telah diperbuat selama di dunia akan Allah perlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib yakin itu, nak, karena ini adalah Al-Qur'an. Yang kedua, ada surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Anda tentu hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Artinya demi masa atau demi waktu, Allah bersumpah kepada waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi manusia ini dikatakan Allah senantiasa merugi. Siapa yang tidak merugi itu? Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, nak, ya, yang percaya kepada ayat-ayat Allah dan mengamalkannya, itu orang beriman. Dan mengerjakan amal salih. Nah, dia senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah, itu amal salih. Dan apalagi mereka senantiasa nasihat-menasihati, ya, saling mengingatkan supaya mentaati kebenaran. Kebenaran itu yang dimaksud Al-Quran, ananda sekalian. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini, nak, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang yang merugi, tapi marilah kita berupaya menjadi orang yang beruntung, ya, dengan bekerja keras, beriman dan beramal soleh, serta nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian ada hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini sabda Nabi Anda sekalian, pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Jadi anda sekalian, hadis ini memerintahkan kita untuk kembali menyegerakan beramal soleh anda sekalian sebelum datangnya fitnah-fitnah, ya, seperti malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu seperti dianggap atau diumpamakan seperti malam yang gelap gulita yang bisa menghalangi kita untuk istiqomah atau konsisten dalam kebaikan, ya. Jadi jangan menunda-nunda. Jangan menjadi seperti oknum, ya, misalnya pagi dia beribadah, tahu-tahu sore dia sudah bermaksiat lagi. Ke sekolah misalnya, ya, yang putri berjilbab, pulang sekolah jilbabnya dilepas. Nah, ini kan kadang beriman, kadang kafir, ya. Karena orang yang mengingkari ajaran Allah itu disebut kafir, anda sekalian. Hari ini sholat, besok tidak sholat. Nah, ngerinya pas lagi tidak sholat itu meninggal. Nah, su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Nah, calon penghuni neraka itu.
Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah bagian akhir ananda sekalian dari pelajaran kita kali ini. Bapak kembali ingin memberikan tugas ya. Tugasnya adalah silahkan ananda bacakan kembali ya nak ya, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 beserta terjemahannya ya nak ya. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ananda sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.